Kali ini saya akan menceritakan biografi seseorang yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah, yaitu Mary Riana. Mary Riana dilahirkan pada tanggal 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayahnya bernama Insinyur Suwanto Sosro Saputro dan ibunya yang bernama Linda Sanian. Mary Riana lahir dan tumbuh di Jakarta dalam sebuah keluarga sederhana keturunan Tionghoa. Orang tua Mary Riana adalah seorang pebisnis dan ibu rumah tangga. Masa kecil Mary Riana merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya yang bernama Aris dan juga Erik. Sebagai anak tertua dalam keluarga, ia harus menjadi panutan dalam keluarganya agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Mary Riana memulai pendidikannya di sekolah dasar. Tamat dari sana, ia kemudian masuk SMP Santa Ursula dan juga SMA. Ia lanjutkan di sekolah yang sama yaitu SMA Santa Ursula yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat. Setelah lulus dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun, cita-citanya untuk kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena kerusuhan besar di tahun 1998. Hal inilah yang kemudian akan merubah takdirnya. Karena kondisi yang tidak aman akibat kerusuhan tersebut, Mary Riana kemudian memilih kuliah di Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ayah Mary yaitu Suwanto Sosro Saputro memutuskan untuk mengirim anaknya belajar di luar negeri. Dan Singapura kala itu merupakan sebuah pilihan yang paling masuk akal karena jaraknya yang relatif dekat, di lingkungannya yang aman dan sistem pendidikannya yang bagus. Akhirnya Nanyang Technological University Singapura menjadi pilihannya. Mary memulai belajar di bangku kuliah jurusan elektrikal dan electronics engineer atau lebih singkat EEE di Nanyang Technological University pada tahun 1968. Mary mengaku jurusan ini menjadi jurusan yang paling masuk akal baginya saat itu. Mary yang bercita-cita menjadi seorang insinyur. Cita-citanya tersebut mungkin karena ingin membantu sang ayah dalam menjalankan bisnisnya. Tanpa persiapan yang memadai untuk kuliah di luar negeri, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Tanpa persiapan bekal dana yang memadai pula, Mary meminjam dana dari pemerintah Singapura. Dalam biografinya, ia meminjam dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura sebesar 40.000 US dollar dan harus dilunasi setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Dana tersebut sangatlah minim karena setelah dihitung ia hanya mengantungi $10 Amerika, $10 Singapura selama seminggu. Untuk berhemat, Mary menyiasatinya dengan hanya makan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulannya di malam hari demi makan gratis. Bahkan ia mengambil dari air keran tap water di kampusnya. Hal itu berangsur hampir setiap dari tahun pertamanya kuliah. Kehidupan yang sangat memprihatinkan tersebut mendorongnya untuk mencari penghasilan di luar. Dari mulai membagikan pamflet atau brosur di jalan, menjadi penjaga toko bunga, dan menjadi pelayan di hotel. Ketika menyadari hidupnya tak berubah, meski sedang memasuki tahun kedua kuliah, Mary mulai membangun mimpinya. Karena tak punya latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis, Mary mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai seminar dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan.
bisnis yang memadai, Mary terjun ke dalam dunia bisnis. Itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa memiliki pekerjaan yang biasa tidak cukup untuk memenuhi impian untuk sukses di usia 30 tahun. Ia mencoba berbagai peluang bisnis. Dia pun mencoba peruntungan dengan bisnis pembuatan skripsi bisnis MLM, mencoba bermain saham yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Mary juga mencoba praktik dengan terjun ke multi level marketing meski akhirnya rugi $200. Mary bahkan pernah kehilangan $10.000 ketika memutar uang di bisnis saham. Mentalnya sempat jatuh. Dalam kondisi tersebut masih bisa menyelesaikan kuliahnya. Mary kehilangan semua investasinya dan terpuruk. Meski begitu, Mary kembali bangkit dan berusaha keras untuk menjadi entrepreneur. Mary mulai berusaha dari awal dan belajar secara sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar. Setelah merasa siap, ia pun memutuskan untuk menekuni industri perencanaan keuangan. Mary berpikir itulah hal yang akan membuatnya mampu mewujudkan impian dalam waktu yang relatif singkat. Mary Riana kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary mulai karir sebagai seorang penasihat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Sampai akhirnya ia sukses sebagai finansial konsultan yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dalam 6 bulan pertama, akhirnya karirnya berpotensial. Mary berhasil menarik hutangnya sebesar $40.000 Singapura. Tepat 1 tahun pertamanya, ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Mary kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas yang diidam-idamkan banyak orang yang menekuni profesi penasihat keuangan pada tahun 2003. Mary Riana kemudian mendirikan MRO atau Mary Riana Organisasi, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO konsultasi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi serta percetakan buku yang berbasis di Singapura. Pada tahun 2005, Mary menerima penghargaan sebagai penghargaan Top Agency of the Year dan penghargaan Top Rookie Agency. Hingga kini, Mary telah memotivasi dan melatih ribuan profesional dan eksekutif dalam bidang penjualan, motivasi dan pemasaran. Dalam perusahaannya, Mary menaungi 40 penasihat keuangan yang memiliki usia yang masih belia, yaitu di antara 21 dan 30 tahun. Kini Mary Riana mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta orang biasa, terutama di Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan buku yang berjudul Mimpi $1 juta, yang sangat inspiratif dan akan diangkat ke layar lebar. Mary menyatakan bahwa motivasinya tidak hanya berasal dari keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik daripada kedua orang tuanya, tetapi dari ambisinya untuk membantu generasi muda lainnya untuk melakukan hal serupa. Ia berharap para pemuda mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Profil kesuksesan Mary Riana mulai dikenal setelah muncul di artikel The Straits Times pada tanggal 26 Januari 2007 yang berjudul "Ia mencapai $1 juta pertamanya di usia 26 tahun". Hasil dari Mary Riana: berpikir positif adalah pekerjaan yang mudah. Yang Anda perlukan hanyalah jangan berpikir negatif. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Anda harus melaju terus selama kita masih mengalami pedalnya. Berubahlah sebelum beban itu yang akan memaksa Anda.
Hidup mungkin penuh dengan masalah, tapi selama kamu memberikan yang terbaik dan terus berdoa, segalanya akan indah pada waktunya. Berikan senyuman termanismu oleh saat terjadi di hatimu. Setidaknya kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Lakukan kebaikan dan kebaikannya pun akan semakin terasa. Jangan hanya puas jadi penonton dan komentator, jadilah sutradara dan pemain. Kesempatan sudah menunggu lama di depan kita. Cepat bergerak sebelum orang lain datang menjemputnya. Kenikmatan dan penderitaan hanyalah sementara. Jangan terhanyut oleh kenikmatan sementara. Jangan menyerah karena penderitaan sementara. Jika kita menunggu sampai semua keadaan sudah sempurna, baru kita mengambil tindakan, yang mungkin kesempatannya sudah hilang. Jika kita bersalah pada orang lain, akui kesalahan dan meminta maaf. Jika orang lain bersalah, kita dengar dan maafkanlah. Jangan meremehkan hal-hal kecil, hal-hal besar yang hanya bisa tercapai dengan mencapai hal-hal kecil itu terlebih dahulu. Oke guys, berikut adalah biografi Meriana yang mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Saya Novel Prendetama pamit. Bye.